Baiklah, perkenalkan nama saya Asrul Kholis dengan NIM 2019-14-3330 dengan dosen pengampu Ibu Puput Sekarsari SPD MM. Saya dari jurusan Prodi PGSD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep the right man and the right place dalam ilmu manajemen kepemimpinan. Konsep right man and right place dalam pengertian yang sederhana, the right man in the right place adalah menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Suatu tim akan mampu bergerak lebih cepat kalau orang di dalamnya mengurusi hal-hal sesuai keahliannya. Sesungguhnya, urgensi menerapkan konsep the right man on the right place atau orang yang benar ada di tempat yang benar merupakan salah satu terwujudnya sumber daya manusia yang profesional. Salah satu unsur dalam manajemen sumber daya manusia adalah mendaya gunakan, yaitu menempatkan orang sesuai dengan kompetensi sehingga bisa bekerja dengan optimal. Istilah ini yang sering digunakan adalah the right man and the right place. Dalil adanya right man and the right place. Dalam hal ini, para manajer dalam hal ini mengambil kebijakan dalam suatu instansi pemerintah harus bisa melihat kemampuan atau kompetensi pegawai sehingga bisa menekankan dalam posisi yang pas, karena hal ini akan mempengaruhi terhadap kinerjanya. Apabila aparatur kita tidak bisa punya kompetensi yang sesuai, maka tentu saja tidak akan seperti yang kita harapkan. Sebuah hadis Bukhari mengatakan, apabila kita menyerahkan sesuatu tidak pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015. Pembagian kerja berdasarkan kemampuan. Secara sederhana, memang the right man, the right place disebut juga dengan penempatan sesuai keahliannya, sehingga tim mampu bergerak lebih cepat karena sesuai dengan keahliannya. Konsep ini mudah dikatakan, tetapi kenyataan tidak mudah diterapkan. Masih banyak karyawan yang merasa tidak cocok dengan tugas yang diberikan atasan yang kurang profesional dalam memberikan tugas, menunjukkan kalau gagasan the right man, the right place, bahkan jika ditambahkan the right time, bukan hal yang mudah diterapkan. Faktor-faktor the right man and the right place yaitu sesuai kompetensi, tingkat pendidikan, keterampilan, bakat dan minat, dan aspek kinerja manajerial. Mengidentifikasi potensi karyawan dan menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Dalam menempatkan pegawai juga masih perlu diperhatikan persyaratan sesuai antara minat, bakat, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pegawai dengan jelas, dan tingkat pekerjaan atau jabatan yang dipercaya kepadanya. Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan prinsip tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sehingga tidak perlu kita melakukan analisis jabatan atau ajab terlebih dahulu untuk menentukan orang yang tepat untuk duduk dan bekerja dalam jabatan tersebut melalui syarat yang sudah ditentukan dengan mengoptimalkan kualifikasi, pendidikan, kompetensi, dan pengalaman. Tujuan dan manfaatnya diperoleh dengan mengadakan analisis pekerja adalah untuk memperoleh tenaga kerja pada proses yang tepat, memberikan kepuasan pada diri kerja, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Ya, sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.